Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, nggak kerasa ya, sudah memasuki hari Senin lagi. Oke, alhamdulillah ya, saya dapat servisan menarik. Ya, di depan kita ini ada HP Vivo Y17. Saya terima itu dalam keadaan sinyal 3G dan 4G-nya hilang. Jadi yang sisa tuh hanya sinyal E atau H atau 2G ya, 2G. Jadi hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Untuk jaringan 3G dan 4G itu hilang. Lalu setelah saya tanyakan, ini kronologinya disebabkan karena jatuh. Setelah jatuh, lalu langsung hilang sinyal 3G dan 4G-nya. Nah, kalau kita perhatiin di bagian atas untuk kacanya itu kan pecah ya. Jadi kemungkinan faktor terbesar tuh mulai dari bagian atas ya, posisi jatuhnya. Oke, kita akan coba pastiin ya. Kita masuk ke jaringan seluler, lalu kita akan cek di SIM 1 ya. Mode jaringan kita akan pilih. Jika ini di jaringan GSM itu normal, kita pindah ke 3G dan ke 4G. Saat kita pindah langsung hilang sinyal. Nah, ini sama sekali ya, tidak ada bar sinyal sama sekali ya. Ini 3G saja padahal. Lalu kita pindah ke GSM ya. Jika kita pindah ke GSM, dia langsung muncul G atau E. Artinya ini ICPA tidak masalah. Lalu kita akan coba ke 4G, langsung hilang ya. Nah, ini sama sekali nggak muncul sinyal. Oke, kita sudah pastiin ya, HP ini tuh sinyal 3G dan 4G hilang. Kita akan coba masuk ke engineering mode ya. Caranya adalah tekan bintang pagar 3646633 pagar bintang. Jika muncul seperti ini, artinya kita harus aktifkan dulu USB debuggingnya. Kita aktifkan dengan cara opsi pengembang ya. Kita cari, klik versi perangkat 7 kali hingga kita bisa mengaktifkan opsi pengembang. Lalu kita masuk lagi ya ke engineering mode. Kita coba cari jaringan. Mana ini jaringan network. Nah, ini network kita pilih, coba LTE only ya untuk ngunci supaya 4G-nya terkunci. Ternyata kita dengan cara lock atau ngunci LTE only tetap nggak berfungsi ya. Dia hanya sinyal E. Oke, berarti indikasinya HP ini tuh rusak di bagian hardware atau mesinnya. Nah, kita akan coba bongkar ya HP-nya. Jika kita runut, itu efek dari jatuh. Lalu setelah jatuh langsung hilang sinyal. Namun yang hilang tuh sinyal 3G dan 4G. Yang perlu dipahami, untuk di area sinyal itu ada dua pengelompokan ya, atau dua kategori. Yang pertama itu ICPA untuk GSM, yang kedua ICRF untuk 3G dan 4G. Nah, indikasinya jika ini hilang sinyal 3G dan 4G, berarti faktor terbesar ICRF yang bermasalah. Nah, kebetulan ini masih segelan ya, dan ini bikin semangat untuk ngerjain. Oke, sambil kita bongkar, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Vivo Y17, displaynya 6,35 inch, kameranya 13 megapiksel, lalu RAM-nya 4 GB ya, dan baterainya 5000 mAh. HP ini dirilis tahun 2019 dan menggunakan LCD tipenya IPS ya. Lalu chipsetnya MediaTek.
ya. Nah ini internalnya ya ada yang 128, jadi tergantung ya pilihnya yang mana. Oke guys, kita sudah lepas untuk ke bagian mesin. Yang perlu kita cari itu area blok sinyal. Nah ini kita lepaskan dulu untuk beberapa kamera ya, kita amankan dulu. Lalu kita akan mencari ya lokasi area sinyal di sebelah mana. Oh masih ada satu lagi kamera, kita lepaskan ya. Untuk ciri-ciri di mana letak area sinyal itu pasti ada sejenis untuk antena converter ya, jadi ada bulatan gitu. Nah itu biasanya di sampingnya tuh blok area sinyal. Nah kita menganalisa di bagian bawah ini ya, kita kelentek dulu, lalu di penutup kalengnya kita lepas dulu ya. Ya untuk melepas penutup kaleng bisa menggunakan blower ataupun tang seperti ini, namun disarankan gunakan tang saja ya. Jika menggunakan blower itu terasa lama karena ini memang bahannya kuat sekali untuk penutup kaleng. Namun tetap hati-hati ya saat kita nyongkel penutup seperti ini. Gunakan dengan perasaan yang lembut tapi pasti ya. Nah ini pelan-pelan saja, yang penting jangan melukai komponen ya, tetap hati-hati. Dan ini sedikit demi sedikit pasti dia nanti akan bisa ya, jangan terlalu barbar. Jika menggunakan blower itu yang dikhawatirkan dia akan bisa berpengaruh ya terhadap komponen yang lain, kena panas sehingga ya malah bisa gagal ya. Kita pastiin hanya dengan tang saja. Jadi untuk build quality-nya penutup kaleng di Vivo ini lumayan tebal ya kalengnya. Oke ini mulai terbuka ya. Nah ini tinggal sedikit lagi kita kelentek. Bukan kelentek ya. Oke ini sudah terlihat ya blok area sinyal. Ada beberapa IC, coba diperhatiin ya. Ini ada 3 IC yang paling utama. Kita perhatiin di kodenya, jika ada RF itulah IC RF. Dan ini saya perhatiin ada 2 IC RF. Nah untuk ICRF itu masing-masing kegunaannya ya. Untuk 4G itu ICRF 5428, untuk 3G ICRF 5212A. Jadi bisa dibedakan ya. Dan umumnya ciri-ciri untuk IC 4G itu panjang, itu saja yang membedakan ya. Kalau IC 3G itu kotak. Nah pertanyaannya apa yang mesti dilakukan? Kita runut ya dari kronologinya karena jatuh. Efek jatuh itu bisa mengakibatkan kaki yang ada di bawah pin itu retak sehingga tidak tersambung dengan baik. Ini kita akan lakukan metode yang paling sederhana yaitu rehot ya. Untuk kasus jatuh ya kita lakukan rehot. Untuk kasus jatuh lalu direhot dan misalnya berhasil ya, apakah bisa tahan lama? Selama ini ya, berdasarkan pengalaman di lapangan, dengan catatan kasusnya jatuh lalu kaki pin itu yang ada di bawah IC sehingga retak, dia awet ya biarpun kita lakukan rehot. Itu yang sering ditemui. Namun jika masuk air lalu direhot sembuh, itu tidak direkomendasikan ya, harus diganti IC-nya. Nah ini dua-duanya ini saya rehot ya, baik IC 4G dan 3G. Untuk rehotnya saya menggunakan blower di setelan anginnya itu 2, lalu panasnya 350 atau 350 ya. Panasi terus sampai dia itu plukuduk. Nah seperti ini ya.
Jadi kita itu menganalisa dan mengeksekusi berdasarkan kronologi. Itulah betapa pentingnya ya kronologi itu kita harus dapatkan. Awalnya kenapa? Karena beda kronologi, beda juga penanganannya. Oke, ini sudah saya lakukan rehat, dan jika sudah ya pastikan dia dingin ya. Untuk proses rehat jangan lebih dari 1 menit. Lalu kita akan lepaskan dulu bagian mesin di PCB-nya ya. Di penjepitnya kita bersihkan untuk sisa fluk ya. Nah, ini kita robek saja. Oke, ini saya rasa sudah dingin ya. Kita akan rakit ulang. Jadi efek jatuh itu bisa berakibat kaki yang ada di bawah IC itu lepas atau retak. Kalau retak, yang dimaksud retak di sini adalah itu timah ya. Timah yang ada di kaki IC. Sehingga tidak terkonek dengan baik kaki-kakinya. Itulah mengapa kita lakukan metode rehat supaya dia nyambung kembali. Itu jika kronologi jatuh ya. Namun jika konslet ataupun jika masuk air, sistem rehat walaupun berhasil tidak akan tahan lama. Jadi intinya apapun kerusakan kita mesti runut ya dari kronologinya. Nah, ini saya tidak tahu pasti apakah ini berhasil atau tidak. Jika nggak berhasil, kita mesti ganti IC-RF-nya. Dan untuk IC-RF ini ada 2 macam, yang 3G dan 4G. Kebetulan yang hilang tuh dua-duanya, 3G hilang, 4G hilang. Kalau tadi 3G masih ada ya kita ganti yang IC-RF yang panjang ya, yang 4G. Oke, ini kita nyalakan dan kita tinggal lihat ya hasilnya. Jadi metode rehat ini berlaku di HP apapun jika kasusnya jatuh. Oke, kita tunggu ya apakah muncul sinyal 3G dan 4G-nya. Ya, masih sinyal E ya. Oh, ini tadi belum dipindah ya. Kita akan coba pindah jaringan dulu ya. Kita pindah mode jaringan ke 4G langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Muncul 4G-nya. Wow, amazing. Oke. Jadi langsung muncul ya. Langsung tegak berdiri. Langsung panteng dia. Oke, alhamdulillah ya. Jadi yang perlu dipahami di sini ya. Jika kita temui kasus air lalu direhat sembuh seperti ini, usahakan diganti ya. Namun jika kasus jatuh, tidak perlu diganti, nggak apa-apa. Dengan catatan kita rehat, jika berhasil kita kasih garansi ya sama usernya. Garansinya ya bisa 2 minggu ataupun 1 bulan. Nah, ini saya matikan. Dan jadi bisa dibedakan ya, IC-RF-nya itu ada 2 kategori, 3G dan 4G. Ya, ini saya biarkan hingga beberapa menit dan masih standby ya. 4G-nya aman tanpa ada naik turun, dan kita akan cek buat internet ya. Oh, alhamdulillah ya, cepat ya. Jadi respon untuk internet juga cepat. Wow. Alhamdulillah ini sudah kelar di hari Senin. Hari-hari malasnya tuser ya. Biasanya tuser tuh kalau sudah habis liburan mancing, wah kalau mau ngerjain lagi tuh malas rasanya. Namun kita ya tetap berusaha ya, dan tentunya selalu berdoa. Oke, ini sudah kelar dan kita akan coba cek operator, dan tentunya mantap jiwa mempesona. Oke, bila pemilik nonton ini sudah selesai dan saya garansikan ya. Bye bye, tetap semangat untuk pemula, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.